Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanti Arania Miko dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Video ini akan saya buat berdasarkan tugas akhir filsafat ilmu, yakni pembuatan artikel mengenai literasi digital dengan pilar-pilar filsafat. Artikel saya berjudul sebuah tinjauan epistemologi KTT ASEAN itu merupakan sebuah jalan keluar atau tantangan. Dalam filsafat ilmu sendiri, seperti yang kita ketahui, terdapat berbagai cabang yang menjadi pilar percabangan ilmu tersebut. Keempat pilar tersebut dimiliki oleh filsafat, yakni epistemologi, ontologi, aksiologi, dan logika yang tentunya mempunyai spesialisasinya masing-masing. Dalam artikel yang saya buat, saya memutuskan untuk mengambil tinjauan epistemologi sebagai tinjauan yang menjadi dasar untuk menganalisis studi kasus yang ada di dalam artikel saya. Lalu, epistemologi sendiri merupakan tinjauan yang memiliki spesialisasi atas sumber, alasan, juga batasan-batasan tertentu. Untuk studi kasus yang saya gunakan, saya menggunakan studi kasus KTT ASEAN, konferensi tingkat tinggi ASEAN yang dilakukan di Labuan Bajo pada bulan Maret tahun 2023. KTT ASEAN sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah forum utama di mana para pemimpin dari negara anggota ASEAN akan mendiskusikan isu dan permasalahan penting, sekaligus sebagai salah satu sarana pengambilan keputusan yang mendukung pembangunan kawasan ASEAN Tenggara. Karena rutin diadakan setahun sekali, KTT ASEAN tentunya memiliki tema masing-masing setiap tahunnya. Di tahun ini, dengan Indonesia sebagai ketua KTT ASEAN, Indonesia mengambil tema Epicentrum of Growth yang cenderung berfokus pada bidang ekonomi. Sementara itu, kalau ditinjau dari nilai epistemologi, terdapat banyak juga sumber serta faktor mengapa Presiden Jokowi mengambil ekonomi sebagai pusat perhatian hingga menemukan tema tersebut menjadi agenda pembahasan KTT ASEAN. Faktor utamanya adalah pandemi COVID-19 yang menjadi penyebab resesi ekonomi di seluruh dunia yang tak terkecuali di Asia Tenggara. Resesi ekonomi ini terjadi di berbagai wilayah regional, dan walaupun begitu masih terdapat harapan bahwa negara-negara, entah itu di ASEAN ataupun bukan, dapat bertumbuh atau optimis tetap bertumbuh meskipun terjadi resesi. Melalui data yang diproyeksikan oleh IMF pada tahun 2023 memaparkan setidaknya ada pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023 yang cukup meningkat di angka 6%. Hal ini berarti hingga 3 tahun usai pandemi, meski peningkatan tetap ada, tetap terjadi penurunan. Walau begitu, dampaknya masih terasa. Setidaknya dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi tersebut, Presiden Jokowi menganggap KTT ASEAN ini dapat menjadi promosi yang baik bagi negara-negara di ASEAN. Selain itu, keketuaan Indonesia di ASEAN ini juga mengambil tema politik identitas atau perang power yang karena pada di kawasan Asia Pasifik terdapat perang power yang terjadi di aspek geopolitik, dan 1-2 kali itu berhasil menimbulkan ketegangan serta situasi yang tidak kondusif. Asia Tenggara karena lokasinya yang cukup strategis dan berada di tengah-tengah Asia Pasifik, menyebabkan negara-negaranya berada di tengah-tengah situasi yang kurang menyenangkan tersebut. Oleh karena itu, keketuaan KTT ASEAN ini dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mempromosikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil juga damai sesuai dengan piagam ASEAN yang selalu mereka gemur-gemurkan sebagai wilayah percontohan bagi wilayah regional atas nilai stabilitasnya. Selalu saja hal ini diusulkan agar ASEAN bersiap atas tantangan 20 tahun ke depan atau selalu membentuk sikap adaptif sebagai sebuah organisasi regional. Akan tetapi,
di era globalisasi seperti ini, di mana semua informasi cukup mudah digapai dan literasi digital cukup meningkat, hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh adanya media sosial, sehingga masyarakat mulai lebih cenderung sadar dengan situasi yang ada, dan tak terkecuali adalah isu-isu terkini dari negara-negara di ASEAN. Oleh karena itu muncul berbagai kontroversi mengenai KTT ASEAN, dari mulai pemilihan lokasi, tanggapan masyarakat Indonesia sendiri, terus isu-isu yang terjadi mendekati KTT ASEAN, hingga isu-isu yang menjadi yang muncul ketika hasil dari KTT ASEAN tersebut keluar. Sedangkan kalau melalui tinjauan epistemologi sendiri, terdapat beberapa alasan mengapa ASEAN selalu berusaha mengubur banyak permasalahan, bukannya menyelesaikannya dengan alasan stabilitas. Menurut masyarakat ada banyak alasan mengapa salah satu kontroversi yang paling terkenal menuju KTT ASEAN 2023 ini adalah alasan mengapa Myanmar tidak mengikuti KTT adalah karena ASEAN mulai berusaha melupakan masalah Myanmar. Padahal inti utamanya bukan di situ. Intinya karena masalah Myanmar ini sudah menjadi isu yang selalu diulang terus-menerus bertahun-tahun dan tidak kunjung menemukan penyelesaian, jika bukan karena keinginan Myanmar sendiri atau mungkin karena faktor internal, ASEAN tidak bisa melakukan hal apapun lagi, karena ASEAN di sini didesain sebagai organisasi yang menciptakan stabilitas, bukannya menyelesaikan masalah. Dan kalau menurut tinjauan epistemologi, hal ini memang kerap kali terjadi. Sehingga bila ditinjau lebih jauh, sudah seharusnya kita beranjak meski tanpa melupakan mengenai masalah Myanmar tersebut. Dan ada masalah-masalah lain yang menunggu di depan, mengingat banyaknya konflik geopolitik di hubungan internasional saat ini. Tapi masyarakat tetap saja tidak setuju dengan hal tersebut dan menekan ASEAN karena tidak dapat berperan sebagai organisasi regional karena gagal menangani masalah Myanmar. Kembali pada tinjauan epistemologi, ASEAN sendiri bukanlah organisasi yang didesain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan di masyarakat yang sesuai dengan pilar-pilar filsafat lainnya, yaitu mempertanyakan sesuatu hingga ke akar-akarnya. Lantas apa gunanya ASEAN? Apa gunanya mengadakan KTT setiap tahunnya jika setiap isu yang dijadikan pembicaraan selalu saja tidak menemukan hasil? Sebagai sebuah organisasi regional, ASEAN seharusnya dapat menjawab pertanyaan tersebut di kemudian hari. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.